Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengantar bisnis syariah. Sebelum saya akan menjelaskan materinya apa saja dan poin-poin yang saya akan sampaikan, perkenalkan dulu, nama saya Siti Fatihatul Islahiyah dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Baik, langsung saja kita simak slide berikutnya. Yang pertama, nanti saya akan menjelaskan tentang saham. Terus yang kedua, manfaat investasi saham. Yang ketiga, tata cara membeli saham. Next. Apa itu saham? Apa sih saham? Di sini menurut Tanda Lilin, saham merupakan surat bukti bahwa kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka investor akan mempunyai hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan. Setelah dikurangi dengan pembayaran semua kewajiban perusahaan. Saham merupakan salah satu jenis sekuritas yang cukup populer untuk diperjualbelikan di pasar modal. Yang kedua, saya akan menjelaskan manfaat saham. Yang pertama, modal kecil, keuntungan besar. Manfaat pertama dari investasi saham adalah persentase keuntungan yang didapatkan sangat menjanjikan, padahal modal yang digelontarkan relatif kecil. Minimal modal yang diperlukan untuk mulai transaksi pembelian lembar saham hanya 100.000 saja. Jadi tidak perlu kita butuh uang hampir 1 juta atau 2 juta. Sedangkan penghasilan seseorang atau penghasilan seorang pengusaha atau orang yang sedang mempunyai bisnis, yang sedang menjalankan bisnis, ini hasilnya tidak semua sama. Ada yang kecil, sedang, besar. Jadi tidak perlu kita butuh uang banyak, hanya 100.000 saja kita bisa membeli saham. Next, yang kedua, fleksibilitas investasi. Dalam melakukan investasi saham, kamu tidak perlu membuang waktu dan tenaga hingga mengabaikan pekerjaan utama kamu. Sebab, kamu dapat melakukan aktivitas investasi saham seperti memantau bursa efek di mana saja dan kapan saja melalui perangkat pintar yang tersambung ke internet. Jadi, kamu tetap dapat beraktivitas seperti biasa sekaligus menghasilkan uang dari investasi yang kamu tanam. Yang ketiga, margin keuntungan investasi naik secara signifikan. Manfaat investasi saham lainnya adalah kecenderungan margin keuntungan yang menunjukkan kenaikan signifikan. Semakin naik harga lembar saham perusahaan yang kamu miliki, maka kian besar pula keuntungan yang bisa kamu dapatkan. Bahkan kamu bisa mencapai titik capital gain, di mana perusahaan pemilik saham memberikan bonus berupa uang tunai atau lembar saham baru kepada kamu secara gratis. Selanjutnya, persentase pajak untuk saham relatif kecil. Keuntungan atau manfaat yang didapatkan dari investasi saham selanjutnya adalah pajak yang dikenakan untuk investasi ini lebih kecil dibandingkan dengan persentase pajak untuk instrumen investasi lain, yakni hanya 0,1%. Dari keuntungan yang didapatkan investor dibandingkan dengan pajak investasi properti, tentu persentase pajak saham jauh lebih kecil. Yang terakhir,
Investasi saham itu aman dan transparan karena trading atau jual beli saham dilakukan dalam satu payung, yaitu bursa efek. Maka setiap transaksi terjamin keamanan serta transparansinya untuk publik. Hal ini juga termasuk dalam manfaat dari memilih investasi saham, karena investor tidak perlu khawatir terjadi penipuan atau sabotase yang mengakibatkan modal yang ditanamkan hilang begitu saja. Dari kelima poin ini, bagi kita seorang pengusaha atau orang yang sedang mempunyai bisnis, sangat penting kalau kita bisa membeli saham. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan cara membeli saham. Yang pertama, pilih broker saham. Paling awal Anda harus menentukan dan memilih broker saham. Ada banyak broker atau disebut anggota bursa yang merupakan member di Bursa Efek Indonesia atau disingkat BEI. Yang kedua, buka rekening saham. Setelah memilih broker, langkah berikutnya adalah membuka rekening saham. Membuka rekening wajib karena jika tidak, Anda tidak bisa melakukan transaksi saham. Broker yang baik memberikan fasilitas pembukaan rekening secara online di mana Anda cukup mengisi formulir pembukaan rekening secara online dan mengirimkan dokumen tersebut setelah tertandatangani. Selain buka rekening saham di broker, yang ketiga, buka rekening dana nasabah. Yang tidak kalah penting adalah kalau rekening saham untuk Anda bisa melakukan jual beli saham. RDN adalah rekening khusus yang dibuat di bank untuk menyimpan dana transaksi jual beli saham. Setoran modal untuk transaksi saham dan hasil penjualan saham disimpan di RDN. Meskipun rekening saham sudah dibuka, tetapi jika RDN belum dibuat, Anda tidak bisa mulai transaksi saham. Yang keempat, setor modal. Setelah rekening saham dan RDN berhasil dibuka, Anda perlu menyetor dana untuk melakukan transaksi saham. Setoran modal ya, untuk yang keempat, setor modal. Setelah rekening saham dan RDN berhasil dibuka, Anda perlu menyetor dana untuk melakukan transaksi saham. Yang kelima, transaksi beli saham online. Setelah dana di-store dan efektif di RDN, Anda bisa melakukan transaksi saham. Jadi, untuk cara membeli saham tidak begitu susah. Cukup kita punya rekening. Kalau belum punya rekening, bisa segera membuat rekening. Baik, dari penjelasan materi ini, terima kasih sudah menyimak materi yang saya sampaikan. Kurang lebih materi yang saya sampaikan seperti itu. Sebelum itu, mohon maaf apabila dari penjelasan yang saya jelaskan kurang paham. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.